Selamat datang di video ini. Perkembangan krisis energi di Eropa. Perkembangan terkini krisis energi di Eropa kembali menyoroti ketergantungan benua itu pada jaringan listrik yang saling terhubung. Pada 15 Desember, Wakil Perdana Menteri Swedia sekaligus Menteri Energi, Ebba Busch, mengkritik Jerman atas kebijakan energinya dalam konferensi pers di Stockholm. Busch menyoroti bagaimana keputusan Jerman telah menaikkan harga energi di seluruh Eropa dan memperburuk hubungan antar negara di Uni Eropa. Pernyataan Busch muncul di tengah melonjaknya harga listrik di Swedia Selatan, yang hampir 200 kali lebih tinggi dibandingkan wilayah utara. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya ketergantungan Jerman pada impor listrik. Kebijakan energi Jerman, termasuk pembongkaran pembangkit listrik tenaga nuklir, memicu frustrasi di antara negara-negara Nordik seperti Swedia dan Norwegia. Dalam jaringan listrik Eropa yang saling terhubung, dampak kebijakan Jerman terasa hingga negara-negara tetangganya, terutama selama musim dingin ketika cuaca dingin melanda benua tersebut. Produksi energi terbarukan, seperti angin dan matahari, yang menurun semakin memperlihatkan rapuhnya ketergantungan Jerman pada sumber energi ini. Akibatnya, Jerman terpaksa mengandalkan gas alam, batu bara, dan biomasa, yang pada akhirnya menekan negara-negara tetangga untuk memasok listrik, menyebabkan lonjakan harga energi di seluruh Eropa. Di Norwegia, negara yang memiliki sistem hidroelektrik yang kuat, situasi ini telah memicu pertimbangan ulang mengenai hubungan energi dengan Eropa. Menteri Energi Norwegia baru-baru ini menyuarakan kekhawatiran atas melonjaknya harga energi domestik yang mencapai level tertinggi sejak 2009. Pemerintah Norwegia kini sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk memutus hubungan listrik dengan Denmark, Inggris, dan Jerman. Kebijakan ini mencerminkan meningkatnya tekanan domestik, di mana hubungan listrik antar negara telah berkontribusi pada kenaikan biaya energi yang signifikan dan memicu ketidakpuasan masyarakat. Bahkan, salah satu mitra koalisi yang berkuasa menyarankan untuk merundingkan ulang perjanjian listrik guna memprioritaskan kepentingan nasional. Di Swedia, masalah serupa terjadi. Ebba Busch menyatakan kemarahannya atas keputusan Jerman membongkar pembangkit listrik tenaga nuklir, yang memperburuk krisis energi di wilayah selatan Swedia. Harga listrik yang sangat tinggi di wilayah ini memaksa Swedia untuk mensubsidi kebutuhan energi Jerman melalui kabel listrik bawah laut. Saat harga puncak, biaya mandi selama 10 menit di Swedia Selatan bisa mencapai $5. Busch mengkritik Jerman karena lebih memprioritaskan kebijakan domestiknya daripada stabilitas energi Eropa secara keseluruhan. Ia menyoroti bahwa keputusan Jerman telah merusak daya saing Uni Eropa dan menghambat kemampuan blok tersebut dalam mendukung Ukraina di tengah agresi Rusia. Krisis energi ini menyoroti perdebatan lebih luas mengenai keterbatasan energi terbarukan. Meski pendukung energi angin dan matahari menggembar-gemborkan biaya produksi yang semakin menurun, sifat intermiten energi terbarukan tetap menjadi tantangan utama. Selama periode angin rendah dan langit mendung berkepanjangan, pembangkitan energi terbarukan anjlok, sehingga negara-negara seperti Jerman harus mengisi kekosongan dengan bahan bakar fosil. Ketergantungan ini menyebabkan lonjakan harga energi yang membebani perekonomian Eropa dan memperburuk kesenjangan antar negara. Peraturan Uni Eropa yang mewajibkan negara-negara seperti Swedia untuk mengekspor listrik ke negara-negara yang membutuhkan, tanpa mempertimbangkan kenaikan harga domestik, turut memicu ketegangan. Sebagai contoh, pada 6 Desember, harga listrik di Jerman berkisar €68 per megawatt jam. Namun, pada 9 Desember, harga melonjak hingga hampir €1.000 per megawatt jam akibat menurunnya produksi tenaga angin dan surya. Krisis energi di Eropa, dampak dan pelajaran penting. Lonjakan harga energi di Eropa berdampak signifikan pada negara-negara tetangga Jerman, termasuk Swedia Selatan dan Norwegia Selatan, yang menanggung beban keuangan besar. Sebaliknya, wilayah utara dengan sumber daya hidroelektrik dan nuklir yang lebih besar mampu mempertahankan harga energi yang relatif stabil. Kesenjangan harga di Swedia ini menggarisbawahi pentingnya kapasitas transmisi utara-selatan, yang masih menjadi hambatan dalam menyeimbangkan biaya listrik di seluruh negeri. Perbedaan bauran energi di Eropa.
Bauran energi Jerman sangat kontras dengan negara-negara Nordik lainnya. Swedia, misalnya, memperoleh 29% listriknya dari tenaga nuklir, 40% dari tenaga air, dan 20% dari tenaga angin. Sementara itu, Norwegia hampir sepenuhnya bergantung pada tenaga hidroelektrik, dengan 98% energinya berasal dari sumber terbarukan tersebut. Sebaliknya, Jerman masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, dengan 26% listriknya berasal dari batu bara, 17% dari gas alam, dan kontribusi nuklir yang sangat kecil, meskipun memiliki pangsa energi angin sebesar 27%. Ketergantungan Jerman pada bahan bakar fosil mengakibatkan emisi karbon yang tinggi. Kritikus menilai keputusan Jerman untuk menghentikan penggunaan tenaga nuklir, yang sebelumnya menyumbang 22 juta gigawatt jam listrik, sebagai langkah prematur dan tidak bijaksana. Hal ini terutama disayangkan mengingat efisiensi pembangkit tenaga nuklir dan umur pakainya yang masih panjang, sekitar 20 hingga 30 tahun. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Perbandingan emisi dan kebijakan energi. Prancis, yang tetap berkomitmen pada tenaga nuklir, memiliki salah satu emisi karbon terendah di Eropa, yaitu 70 gram CO2 per kilowatt jam. Swedia bahkan lebih rendah, sekitar 25 gram. Sebaliknya, Jerman mencatat emisi 483 gram per kilowatt jam, mencerminkan ketergantungannya yang berkelanjutan pada batu bara dan gas. Denmark, yang sering dipuji atas kapasitas energi anginnya, juga menghadapi intensitas karbon yang tinggi karena ketergantungannya pada bahan bakar fosil selama periode produksi angin rendah. Polandia menawarkan pendekatan berbeda dengan secara aktif berinvestasi dalam tenaga nuklir untuk mengurangi jejak karbonnya dan memperkuat keamanan energi. Langkah ini menunjukkan bahwa bahkan negara yang bergantung pada batu bara dapat beralih ke energi yang lebih bersih dengan investasi yang tepat. Kerentanan dalam jaringan listrik Eropa. Sifat saling terhubung dari jaringan listrik Eropa mendorong kolaborasi, tetapi juga mengungkap kerentanan. Kekurangan energi di Jerman memaksa negara-negara tetangga untuk mengimbangi, menguras sumber daya mereka, dan meningkatkan biaya domestik. Akibatnya, negara-negara seperti Norwegia dan Swedia mulai mempertanyakan kelangsungan hubungan energi ini. Mereka menghadapi dilema antara mendukung jaringan listrik Eropa bersama atau melindungi perekonomian domestik mereka dari dampak finansial dan lingkungan akibat keputusan energi Jerman. Pelajaran dari krisis energi. Krisis ini menyoroti perlunya strategi energi yang seimbang, termasuk penggunaan sumber daya beban dasar yang andal. Energi nuklir, meskipun sering dikritik karena biayanya dan risiko yang dirasakan, menawarkan alternatif yang stabil dan rendah emisi terhadap volatilitas energi terbarukan. Investasi dalam pembangkit tenaga nuklir dapat membantu negara-negara mencapai skala ekonomi, mengurangi biaya, dan memastikan pasokan energi yang stabil selama periode produksi energi terbarukan yang rendah. Para ahli menegaskan bahwa campuran energi yang terdiversifikasi sangat penting untuk menjaga ketahanan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Terutama di wilayah dengan ketergantungan tinggi pada produksi industri, strategi energi yang mencakup nuklir, energi terbarukan, dan efisiensi bahan bakar fosil diperlukan untuk masa depan yang lebih stabil. Eropa, khususnya Jerman, harus melakukan penilaian ulang terhadap kebijakan energinya agar mampu menghadapi tantangan energi di masa depan dengan lebih baik. Krisis energi Eropa mencari keseimbangan antara solidaritas dan kemandirian. Meskipun energi terbarukan sangat penting untuk mencapai tujuan iklim, saat ini energi terbarukan belum mampu memberikan keandalan yang dibutuhkan untuk menopang perekonomian industri. Pengalaman Jerman dapat menjadi pelajaran bagi negara-negara lain yang sedang menjalani transisi energi. Ketika Eropa bergulat dengan tantangan dekarbonisasi dan diversifikasi energi, kombinasi antara energi terbarukan, nuklir, dan sumber energi stabil lainnya menjadi semakin krusial untuk memastikan ketahanan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Kebutuhan akan reformasi sistemik. Kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik dan pembagian beban yang adil dalam kerangka energi Uni Eropa tidak pernah lebih mendesak.
Negara-negara tetangga Jerman semakin enggan menanggung biaya dari kesalahan kebijakan energi Jerman. Tekanan untuk melakukan reformasi sistemik pun semakin meningkat. Kebijakan energi Jerman, termasuk penghentian tenaga nuklir dan ketergantungan yang besar pada batu bara dan gas alam, telah menguji batas solidaritas Eropa. Rasa frustrasi di Swedia dan Norwegia menjadi semakin jelas, karena negara-negara ini terpaksa menanggung beban finansial dan lingkungan akibat keputusan Jerman. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendesak, berapa lama jaringan energi Eropa yang saling terhubung dapat bertahan di bawah tekanan seperti ini? Ketimpangan solidaritas energi. Apakah adil bagi negara-negara seperti Norwegia, dengan jejak karbon yang mendekati nol, untuk mensubsidi sistem Jerman yang masih sangat bergantung pada batu bara? Apa arti ketimpangan ini bagi masa depan kebijakan energi kolaboratif di Uni Eropa? Keretakan dalam sistem ini semakin terlihat, dan memaksa banyak pihak untuk merenungkan apakah pilihan kebijakan Jerman menandakan perlunya kemandirian energi yang lebih besar atau kerangka kerja baru yang lebih adil dalam pembagian energi di seluruh Eropa. Refleksi untuk masa depan energi Eropa. Negara-negara seperti Swedia dan Norwegia kini dihadapkan pada dilema. Apakah mereka harus mempertimbangkan kembali komitmen mereka terhadap jaringan energi bersama ini? Atau apakah ada cara lain untuk mengatasi kesenjangan yang semakin besar dalam pasar energi Eropa? Langkah ke depan tidak hanya membutuhkan koordinasi yang lebih baik tetapi juga reformasi struktural yang mampu menjembatani ketidakseimbangan ini. Sebagai bagian dari refleksi ini, para pemimpin Uni Eropa diundang untuk mengevaluasi kembali kebijakan energi kolektif dan memastikan bahwa beban transisi energi dibagi secara lebih merata, tanpa mengorbankan stabilitas dan solidaritas di kawasan ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.